SMA Negeri 1 Palembang, SMA Sabres 3 Palembang, SMK Arinda, SMA Metodis 2 Palembang, SMA Negeri 9 Palembang, SMA Negeri 16 Palembang, SMA Negeri 13 Palembang, SMA Negeri 12 Palembang, SMA Negeri 18 Palembang, Teknik Informatika, Saya di sini mengambil jurusan manajemen, Teknik Informatika, Sistem Informasi, Akuntansi. akuntansi, Sistem informasi itu prospek kerjanya terjamin untuk masa depan, apalagi di berbasis teknologi. karena saya suka berbisnis dan saya akan mendalami ilmu manajemen. karena prospek kerjanya bagus. Jurusan ini sangat dibutuhkan di dalam lapangan pekerjaan. Sesuai passion sih. Karena suka bagian akuntansi. Referensi dari keluarga. Dari saudara. Saya tahu dari kakak saya. Keluarga. Dari keluarga. Dari keluarga. Tahu dari teman, keluarga, terus dari internet. karena MDP itu sudah terkenal dengan jurusan komputernya awalnya. Karena menurut saya kampus MDP itu merupakan kampus berbasis teknologi. Di MDP berbasis teknologi nomor 1. Karena MDP salah satu kampus swasta terbaik di Palembang. Karena MDP swasta terbaik di Sumatera Selatan. MDP itu adalah nomor 1 di swasta. Keren. Terbaik. The best. unggul, MDP terbaik. teknologinya juara. Hai, pagi yang entrepreneurs. Terima kasih sudah join ke program Business Review MDP TV. Business Review tayang setiap hari Rabu pagi pukul 9.30 live di MDP TV. Hari ini topik kita mengenai generasi muda yang harus bersiap untuk menyongsong era globalisasi. Globalisasi benar-benar sudah mengakar di seluruh lapisan kehidupan masyarakat. Suka tidak suka, itu sudah terjadi saat ini. Sehingga generasi muda harus mempersiapkan diri untuk bagaimana menyongsong dan mensikapi apa yang diperlukan untuk siap menyongsong era globalisasi. Bahagia, kita hari ini telah hadir seorang narasumber dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Multidata Palembang, Ibu Nyimas Artina. Apa kabar Bu Nyimas? Baik Pak Anton. Oke, jadi saya akan dengan Bu Nyimas akan berbincang mengenai kesiapan generasi muda dalam menyongsong era globalisasi. Nah, mungkin kita perlu paham dulu Bu Nyimas. Iya, Pak. Generasi muda itu seperti apa? Jadi apa yang disebut dengan generasi muda? Generasi yang bagaimana? Generasi muda itu adalah generasi yang kreatif, Pak. Ya. Di mana mereka memiliki potensi yang tinggi untuk mempersiapkan diri mereka untuk menyongsong untuk bangsa yang baik, generasi bangsa yang baik. Oke, jadi generasi muda ini penuh dengan Kreatif, energi, iya. penuh dengan semangat baru yang akan harus berani untuk mendobrak sesuatu yang tidak cocok lagi, mungkin tidak Iya. zamannya lagi gitu kan. Tidak zamannya. Nah, sekarang generasi muda ini kalau mereka akan bersaing untuk di era globalisasi, kemampuan atau skill apa yang harus mereka siapkan agar mereka mampu bersaing di era globalisasi? Itu ada dua hal, Pak, yang harus generasi muda harus siapkan, skill yang harus mereka siapkan di era globalisasi ini. Yang pertama itu dapat mempelajari bahasa asing atau bahasa internasional. Iya. Di era globalisasi ini bagi mahasiswa itu adalah suatu tidak bisa dicegah lagi. Dalam hal ini memang banyak sekali yang sebaiknya diterapkan untuk generasi muda, baik mahasiswa. Itu salah satunya adalah mempelajari bahasa asing atau bahasa internasional. Dengan cara inilah pemahaman terhadap suatu materi yang disampaikan atau pembelajaran tersebut akan bisa dilakukan dan diterapkan dengan baik.
Jadi jangan hanya hanya berpangku tangan aja, Pak. Cuman hanya untuk bisa pegang, satu bahasa saja, iya. bahasa apa negara Bahasa sendiri, bahasa ibu sendiri gitu ya. kan. Iya. Nah, jadi mereka jangan sampai hanya bisa berpegang teguh pada bahasa sehari-harinya saja. Betul. Tapi mereka juga bisa menguasai bahasa asing atau bahasa internasional yang Ya, dipakai. karena kan global itu kan jadi yang dari luar masuk ke dalam, kita perlu tahu bahasa di luar itu seperti apa. Seperti apa. Bahasa internasionalnya kan. Benar, Pergaulan Pak. internasional itu bahasanya ya bahasa Inggris ya kan, Iya. beberapa bahasa yang diakui oleh PBB dan sebagainya itu harus kita pahami paling enggak satu minimal. Bahasa Iya. umum ya Inggris yang paling Inggris. ini sekali. Oke. Nah, sekarang punya Mas, apalagi yang di samping itu selain bahasa yang kira-kira perlu disiapkan oleh generasi muda ini? Skill yang yang harus diterima Kuasai, ya, ya. yang dikuasai oleh generasi muda mahasiswa itu adalah skill mengoperasikan teknologi dengan baik, Pak. Oh iya betul. Nah, supaya tidak dikatakan ketinggalan zaman, mahasiswa juga harus mampu mengoperasikan segala bentuk teknologi dengan baik. Melihat pertumbuhan era globalisasi bagi mahasiswa seperti sekarang ini, generasi itu juga harus memahami bahwa untuk bisa mencapai semua itu butuh perjuangan yang sangat maksimal dalam rangka melakukan dengan baik. Mahasiswa harus bisa mengoperasikan penggunaan, minimal lah dia bisa menggunakan laptop, aplikasi-aplikasi yang diterapkan untuk aplikasi ya. umum ya intinya, lalu penggunaan gadget gadget dan lain sebagainya, agar untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang teknologi itu sendiri bagi generasi muda kita mahasiswa. Iya, jadi yang namanya anak muda itu jangan sampai gaptek ya. Jangan Iya. sampai tidak tahu apa sih sekarang trennya teknologi, trennya menggunakan komunikasi ya kan, apakah mungkin Instagram ya kan, kemudian TikTok, ada ya, Pak, ya. TikTok, ada apa Discord dan sebagainya kan, kadang Iya. itu yang sekarang lagi tren ya. Nah, manfaatnya punya Mas sekarang. Apa sih manfaatnya generasi muda untuk bersaing atau mampu bersaing di era globalisasi? Manfaatnya untuk generasi muda untuk mengembangkan diri dia seperti apa, punya Mas? Adapun manfaat yang diterima bagi generasi muda jika dia bersaing di era globalisasi itu, mereka bisa mudah melakukan komunikasi, Pak. Yang utama itu, dia bisa melakukan komunikasi dengan mudah, lalu mobilitasnya tinggi, mudah memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan. Karena teknologi itu kan sangatlah umum, Pak ya, semua dari anak-anak SMP, anak SMA, Sudah anak biasa, SD pun juga sudah mulai, Pak ya, memperlakukan teknologi untuk mencari ilmu pengetahuan. Dia bukan hanya dapat dari guru, dari buku, Dari tetapi dia dari internet. internet. Betul. Anak-anak sekarang Anak ini, sekarang ini baik sudah anak-anak SD. banyak sumber Iya, untuk banyak belajar. sumber. Karena kalau dari internet itu sangat banyak, tidak menutup kemungkinan ilmu yang kita dapat dari sana. Itu yang ketiga. Yang keempat, memacu untuk meningkatkan kualitas dirinya. Jadi kualitas diri mengenai pengetahuan, gaya hidup, tren ya Pak ya. Untuk yang kelima itu membutuhkan sikap kosmopolitan dan toleran terhadap semua perkembangan teknologi yang ada. Tuh, jadi kita tidak menutup diri dan tidak antipati dengan teknologi. Jadi kita Iya. harus kosmopolitan, toleran. Jadi ini teknologi yang baru, ini teknologi yang sudah usang, jangan harus, tapi kalau bisa digunakan semaksimal mungkin untuk Iya. peningkatan kemampuan diri. Nah, sekarang mungkin nggak Bu Mas, atau adakah dampak negatif dari eranya globalisasi ini untuk ke generasi muda atau mahasiswa-mahasiswa muda ini? Kalau kita berbicara mengenai era globalisasi, Pak ya, pasti ada dampak negatifnya, Pak. Ya. Salah satunya itu, Pak ya, biasanya kita kenal pemborosan. Pemborosan meniru perilaku yang buruk. Nah, itu seperti budaya luar masuk ke Indonesia. Generasi muda harus pintar dia Memilah-milah, memilih nyari-nyari. yang mana yang bisa dia pakai, yang mana yang tidak. Mana yang cocok dengan yang budaya mana kita, budaya kita. kehidupan kita sehari-hari. Iya. Jangan sampai nanti justru budaya yang masuk atau efek yang masuk dari luar itu justru berbenturan dengan adat istiadat Adat kita, istiadat kan kita. perilaku lingkungan sekitar kita yang akan nanti berdampak pada sisi negatifnya. Iya. Muncul benturan-benturan sosial ya kan, Benar. dengan lingkungan masyarakat itu benar-benar perlu dicermati lah. Iya. Dan sampai kita menyinggung perasaan tetangga, keluarga dan teman-teman juga ya kan.
Jadi nggak semua yang masuk itu cocok, tapi kita Harus saring, bisa. pilah-pilah. Oh ini oke, ini tidak gitu kan. Nah, Ya, jangan kira-kira asal kita meniru jangan asal perilaku meniru, yang betul. buruknya. semua Kita bisa hal memilih, itu Pak, kita ya. ambil yang baik-baiknya. Oke, nah benar. Bu Nyimas. Kemudian Bu Itu Nyimas, yang pertama, Pak, ya, apa itu lagi tadi. selain itu? Ada lagi, Pak, untuk dampak negatif dari yang diterima generasi muda di era globalisasi ini. Yang kedua itu terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai kebiasaan dan kebudayaan suatu Oke. negara kita. Karena negara kita ini kan terkenal dengan Bali Timur. budaya timurnya. Yang ketiga itu membuat sikap menutup diri, nggak mau menerima akan teknologi yang masuk ke kita, gitu ya, berpikir sempit. Ya, jadi menutup diri, lalu dia berpikir sempit, nggak berpikir secara luas bahwa teknologi ini baik dan banyak pengetahuan yang bisa kita peroleh dari dampak era globalisasi ini. Lalu perilaku konsumtif yang selanjutnya adalah informasi yang tidak terkontrol. Ya, informasi yang kita dapat seharusnya kita kontrol yang mana yang baik, yang harus kita Saring tadi ya. saring dulu informasi itu. Iya. Ya, baik, terima kasih. Benar-benar luar biasa ya, generasi muda harus siap bersaing di era globalisasi, tapi lihat ada sisi negatif yang perlu dicermati dan harus dipilah-pilah mana yang baik, mana yang tidak. Nah, sekarang Bu Nyimas, begitu generasi muda tadi akan masuk bersaing di era globalisasi, kira-kira tindakan-tindakan apa atau perilaku-perilaku apa yang memang mencerminkan atau yang sebaiknya dilakukan oleh generasi muda ini? Tindakan yang harus kita lakukan oleh generasi muda itu ada beberapa poin ya Pak Anton ya, yang dapat dilakukan oleh generasi muda untuk dapat bersaing di era globalisasi. Yang pertama itu mencintai produk dalam negeri. Itu salah satunya tindakan poinnya. Apa itu tujuannya, Bu Nyimas? Mencintai produk dalam negeri artinya kan sekarang ini kan pemerintah menggalakkan usaha mikro ya, para UMKM. Nah, jadi kita sebaiknya kalau bisa menggunakan dulu produk dalam negeri. Jangan kita kan biasanya generasi muda itu inginnya produk yang lebih bagus itu adalah produk luar negeri gitu. Nah, jadi tindakan yang harus generasi muda lakukan di zaman sekarang ini untuk bersaing itu sebaiknya kita mencintai produk dalam negeri dulu. Jadi kita Sesuai arahan dari global, Bapak Presiden. tapi made in lokal gitu ya. Iya. Jadi gaya boleh ke K-pop, barat. tapi pakai batik. Wah, keren kan itu ya. Sesuai Betul. kita hari ini ya, Betul. Pak. Yang kedua, Pak, poin yang kedua, menyaring budaya asing sesuai dengan panduan nilai, norma, dan tradisi lokal kita. Itu. Poin yang ketiga, itu memahami nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila dengan baik. Yang keempat, memasukkan kemajuan teknologi dalam pembangunan. Meningkatkan pengembangan usaha mikro, memanfaatkan forum-forum kerjasama internasional. Ya. Tadi kembali ke komunikasi tadi. Iya. Baik. Nah, jadi generasi muda itu harus berani bersaing di era globalisasi, sehingga mereka butuh banyak effort ya, usaha untuk mampu memenangkan persaingan ini. Mungkin ada saran dari Bu Nyimas, kira-kira strateginya agar generasi muda ini dalam bersaing di era globalisasi ini bisa sebagai pemenang. Jadi bukan sebagai follower, tapi sebagai leadernya ya. Orang yang memulai atau yang memiliki banyak pengikut. Ya, gitu. Kira-kira apa strateginya, Bu Nyimas? Strateginya, kalau kita lihat Pak Anton, strateginya itu untuk kita harus memantapkan dulu ya perkembangan zaman ini, di mana generasi muda itu harus dibina agar jiwa kepemimpinan tidak tergoyah. Oke. Kita kan mau menciptakan generasi muda untuk penerus bangsa. Ya. Selain jiwa kepemimpinan itu, peran pemuda juga harus cerdas agar semangat, memiliki keterampilan dan kemampuan yang dapat dijalankan dengan baik dan antusias. Oleh karena itu, peran pemuda itu adalah sebagai menguatkan semangat gotong royong, sehingga ketika semua pemuda memiliki jiwa kepemimpinan, cita-cita negara ini dapat teratasi. Iya, betul. Jadi pemuda itu harus jadi pemimpin yang punya jati diri, tidak mudah terpengaruh oleh orang lain, oleh unsur lain yang akan melemahkan semangatnya dia tadi ya, Bu Nyimas ya. Iya. Oke.
Karena cita-cita jiwa kepemimpinan itu dan cita-cita negara ini dapat teratasi dengan pemuda yang dapat memiliki gagasan yang kuat untuk melindungi negara ini dan dapat sehingga kita bisa mengandalkan mereka sebagai penerus bangsa kita ini. Jadi memang di tangan generasi muda lah negara ini akan berlanjut atau tidak. Nah, kemudian begini Mas, mengapa generasi muda harus mengembangkan potensi dirinya untuk dapat bersaing di era global? Begini Pak, kenapa sih kita generasi muda itu harus mengembangkan potensi diri untuk bersaing di era globalisasi? Itu supaya tujuannya Pak, supaya dapat mengembangkan kualitas dirinya dalam kehidupan persaingan global sifatnya yang semakin sengit ya, persaingan global yang semakin sengit saat ini, di mana perkembangan teknologi yang semakin modern itu orang pribadi dalam mengembangkan kualitas dirinya agar mampu dapat bersaing era yang semakin kompetitif. Itu menghadapi era kompetitif. Nah, jadi dia harus mengembangkan kualitas dirinya dalam kehidupan persaingan untuk menuju era globalisasi ini. Gitu. Itu ya. Jadi anak muda ini memang disiapkan lah gimana mereka nanti ke depannya mampu untuk memenangkan persaingan ini. Iya, benar. Nah, kemudian Bu Nyimas, menurut pandangan Bu Nyimas, penglihatan Bu Nyimas dan juga pengamatan di generasi muda, di anak-anak kita, di masa mahasiswa kita juga kan, apakah generasi muda sekarang ini itu mampu memiliki potensi untuk bersaing? Akankah mereka mampu untuk bersaing nanti? Kira-kira pandangannya kondisi saat ini, Bu Nyimas? Kalau saya lihat Pak Anton, generasi muda itu memiliki potensi sebenarnya. Ya, potensinya sangat besar sekali karena di era globalisasi ini sudah menggunakan basis teknologi semua. Ya, Pak ya. Di mana potensi yang dimiliki oleh generasi muda sudah cukup untuk dapat menghadapi era globalisasi. Di antaranya itu dengan pendidikan. Kita lihat aja dari sisi pendidikan. Untuk pendidikan dari hasil pendidikannya mereka dapat memperoleh pekerjaan dan bersaing di era globalisasi. Semakin pendidikan orang tinggi, semakin kepintarannya ada, dia akan memperoleh pekerjaan dan dapat bersaing di era globalisasi. Itu. Yang kedua itu kalau kita lihat kemampuan untuk berpikir kritis, ya, untuk memecahkan persoalan. Jadi generasi muda itu harus punya pola pikir yang sangat kritis sehingga apapun permasalahan yang ada mereka bisa dapat memecahinya, dapat mengatasi. Tidak diam diri ya kan, tapi harus mencari solusinya bagaimana. Dan juga kalau ada sesuatu yang memang tidak wajar, mereka harus mampu mengkritisi. Oh, ini nggak cocok nih, nggak sesuai gitu kan. Jadi jangan hanya nerima saja kan. Jadi harus mampu menjadi seorang kritis yang memang untuk perkembangan negara dan juga masyarakat. Nah, selain itu juga Pak Anton, kemampuan akan bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dan memperoleh informasi dari luar. Sehingga mereka bisa cukup dapat menghadapi era globalisasi karena semua era-era ini kan unsurnya dari luar semua, bukan dari asal negara kita sendiri. Jadi semua perkembangan baik teknologi apapun itu berasal dari luar, sehingga kita harus dapat beradaptasi. Jangan hanya kita bisa berkomunikasi secara, ya Indonesia terkenal banyak bahasa Pak ya, tetapi karena ini kita mau menghadapi era globalisasi dunia, maka kita harapkan generasi muda itu dapat bisa mampu menguasai bahasa Inggrisnya dengan baik. Baik. Nah, sekarang Bu Nyimas, kalau di bidang ekonomi, apa yang harus dilakukan? Apa yang sebaiknya dilakukan oleh generasi muda ini untuk dapat bersaing di era global? Dalam sisi ekonomi misalnya, bidang ekonominya kira-kira punya Mas. Untuk di bidang ekonomi Pak ya, yang harus dapat dilakukan, hal yang dapat dilakukan oleh generasi muda kita itu untuk dapat bersaing di globalisasi dalam sisi bidang ekonomi itu sebaiknya kita sarankan di mana kita menerapkan standar global dalam produk dan jasa yang kita hasilkan. Dan kita dapat melakukan
penetrasi terhadap pasar global yang saat ini udah merebak ke Indonesia ini, ya. Karena sektor ekonomi itu merupakan salah satu sektor yang kerap mendapat dampak signifikan dan dari globalisasi tersebut. Jika tidak dikelola dengan baik, ya, saya rasa itu globalisasi justru akan membawa kehancuran bagi pelaku ekonomi lokal kita, ya. Kita bisa lihat sekarang ini orang sudah mulai merebah, penjualan mereka tidak lagi berbasis tradisional, toko, dan kita semenjak udah masa pandemi kemarin terbiasa dengan bisnis digital. Kita belanja lewat toko-toko online. Nah, dari itu juga bisnis online itu kalau kita lihat itu salah satu dampak juga ya Pak ya. Tapi dampak positifnya itu bahwa kita generasi muda itu siap harus menghadapi era globalisasi berbasis digital itu ya. Nah, oleh karena itu diperlukan penguatan terhadap industri lokal kita, terutama dari sisi kualitas produk jasa yang dihasilkan. Jadi walaupun bisnis sekarang di basis digital, kita bisa bersaing Pak, walaupun kita buka tradisional. Tapi kita bisa lihat itu kenapa orang lebih suka bisnis digital, karena pangsa pasarnya luas. Salah satunya global. Iya, Kan, global. Nah, Gitu. jadi memang di eranya ekonomi global ini ya, di ekonomi global ini semuanya sudah terbuka. Jadi unsur-unsur dari luar, produk-produk dari luar bisa kita masuk, dan tentu saja kita dalam generasi muda harus mempersiapkan diri bagaimana untuk dapat bersaing, juga mengekspor barang-barang yang diproduksi dalam kita, baik dari sisi kerajinan ataupun juga hal-hal lain yang terkait dengan produksi UMKM dan sebagainya. Itu memang haruslah go global ya kan. Jadi jangan hanya kita menjadi tuan rumah di negara sendiri, tapi kita di luar tidak ya kan. Kalau ada potensinya tentu saja kita harus berusaha untuk mengikuti standar yang ada di luar tadi, apakah dari sisi ISO-nya mungkinnya internasional itu kan, kemudian juga dari sisi kualitas produk juga. Kan isu yang marak ini juga di global adalah lingkungan ya, bagaimana green economy ya kan, juga tentang bagaimana untuk pencemaran dan sebagainya, itu menjadi isu penting. Nah, kita generasi muda juga harus paham itu. Iya, jadi kita paham, oh kalau kita mau bawa produk kita keluar, kita harus ikut aturan di luar, dan juga tekanan dari pihak-pihak yang peduli terhadap lingkungan. Benar sekali. Oke, nah, Mas, kalau generasi muda ini ingin bersaing tadi dengan negara lain, ada nggak kira-kira caranya? Jadi kan kita sudah paham tadi kan bahwa dia harus bertampil. Sekarang caranya agar tip and trick lah ya, kira-kira agar ini kalau kita mau bersaing dengan negara lain ini loh, kira-kira ada ada Pak, caranya generasi muda bisa bersaing dengan negara lain di era globalisasi ini adalah kita ubah. Yang pertama adalah generasi muda kita itu harus open minded pada hal yang positif. Gitu. Ya, belajarlah untuk memiliki pikiran yang terbuka, terutama untuk hal-hal yang positif sifatnya dan menguntungkan bagi generasi muda kita. Jangan menganggap jika apa yang ada di pola pikiran itu selalu benar. Jadi kalau generasi muda kan kebiasaan itu Pak, pola pikir saya itu selalu benar, keegoannya ada. Nah, itu harus kita hilangin. Belajarlah untuk menerima pendapat orang, pilih mana yang baik, serta bedakan mana yang menguntungkan dan mana yang tidak. Nah, itu Pak. Jadi generasi muda kita harapkan bisa memilih mana yang menguntungkan bagi mereka dan mana yang tidak menguntungkan bagi mereka. Dan ubahlah pola pikir dari generasi muda kita agar lebih logis dan mudah menerima banyak pihak. Jangan satu pihak saja, tetapi kita bisa memilih yang mana yang bisa menguntungkan kita terima gitu. Ya Pak. Itu yang pertama. Yang kedua itu cara biar generasi muda bisa bersaing di negara lain di era globalisasi itu adalah buat planning hidup yang baik. Wah, menarik ya.
Pak. Gimana itu? Buat planning hidup yang baik itu buatlah rencana yang baik dan matang. Mengapa harus ada rencana? Itu semua hal yang dalam hidup ini memang tidak ada yang tahu seperti apa Iya, takdirnya. takdirnya ya. Ya Pak ya. Namun bukan berarti kita malas untuk menentukan apa yang akan kita pilih. Sebab manusia juga berhak untuk merencanakan sesuatu Jadi dalam kita punya hidupnya. target hidup ya. Iya. Target hidup, tujuan hidup. Iya, setiap orang pasti ada tujuan hidup yang baik. Ya, rencana yang baik dan matang akan membuat generasi muda lebih mudah mendapatkan banyak hal baru. Ya. Misalnya pengalaman hidupnya yang baru. Betul, betul. Itu. Yang ketiga itu cara bisa bergenerasi muda bersaing dengan negara lain di era globalisasi itu adalah sadar akan teknologi, Pak. Kembali lagi kita pada sadar teknologi, bahwa sadarlah akan perkembangan teknologi pada era globalisasi ini. Ya, agar nantinya generasi muda tidak menjadi generasi yang tertinggal. Generasi muda bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada, sosial media, ya, demi mengasah kemampuan generasi muda itu sendiri, Pak, di bidang teknologi. Ya. Pastikan jika generasi muda menggunakannya secara baik, jangan terpaku dengan sesuatu yang kuno, sifatnya yang lama. Sebab tidak semua yang kuno baik dan tetap untuk diterapkan pada era globalisasi. Oke, Tuh, jadi Pak. kita harus berani untuk berubah, ya kan? Iya, benar, Ada Pak. teknologi yang baru, teknologi yang lama ditinggalkan. Walaupun mungkin kita sudah, wah, dengan teknologi lama ini sudah satu banget kan, tapi ya kita harus berubah emang, ya, karena ya banyaklah kita lihat kasus di luar kan, bahwa yang sudah lama itu ternyata nggak cocok lagi zaman sekarang. Iya, ya. nggak cocok untuk Nggak digunakan. cocok digunakan. Ya mungkin dari sisi pemborosan dan sebagainya tadi kan muncul, oh Iya. ini nggak cocok lagi, sudah pemboros, atau memang ya tidak zamannya lah, orang anak-anak muda bilang seperti itu ya. Oke, mungkin terakhir Bu Nyimas sebelum kita menutup topik bahasan kita kali ini, manfaat globalisasi bagi bangsa Indonesia yang sedang mempersiapkan generasi muda, itu kira-kira gimana Bu Nyimas manfaatnya? Itu manfaat yang kita bisa lihat globalisasi bagi bangsa Indonesia yang sedang membangun generasi mudanya yang siap bersaing di kancah internasional, Pak ya. Oke. Itu yang pertama, kita harus meningkatkan kepopuleran bangsa Indonesia di kancah dunia. Oh, Ya, kita harus memperkenalkan nama Indonesia ya. memperkenalkan nama Indonesia dan selalu membawa nama Indonesia Betul. terkenal di Kalau seluruh dunia. global kita nggak tahu Indonesia ya percuma aja. berarti Iya. kan. Nanti orang tanya Indonesia mana, nggak Betul. tahu, Pak. Nah, jadi kita satu-satu cara yaitu bagaimana kita meningkatkan kepopuleran bangsa Indonesia di kancah dunia. Yang kedua itu, Pak, meningkatkan kemampuan teknologi dan informasi yang ada. Ya. Ya, dari manfaat globalisasi tadi. Yang ketiga, mempermudah urusan internasional bagi bangsa Indonesia. Kita kan maunya kita bersaing, bukan hanya dari lokal saja kita bersaing, tetapi kita harus bisa bersaing ke luar negeri. Kita mainnya jangan main di Indonesia aja, tetapi kita harus siap bersaing juga masuk di kancah perdagangan internasional. Ya, itu, hubungan Pak. internasional dan sebagainya ya. Iya, Pak. Apalagi ini Mas kira-kira tambahannya. Cukup. Cukup itu, Pak Oke, ya. baik. Ya, demikian ya yang entrepreneurs, bahasan topik kita kali ini tentang bagaimana generasi muda untuk siap menyongsong eranya globalisasi. Globalisasi itu sudah terjadi, ya. Jadi tidak mau tidak kita harus siap. Untuk mempersiapkannya, kita tadi sudah mendengarkan bahasan dari Ibu Nyimas Artina, teknologi, keterbukaan kita membuka diri untuk perubahan, dan juga mampu untuk memilah-milah, menyaring mana yang baik dan mana yang tidak. Demikian topik kita kali ini. Terima kasih sudah bergabung di Business Review MDP TV. Jangan lupa subscribe MDP TV. Terima kasih. Sampai jumpa. Kampus berteknologi tinggi, tempat